Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita podcast Ramadan Kembali Sehat yang didatangi oleh bintang tamu Pak Deddy Supriyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu gitu Pak. Halo pendengar semua, pendengar dan penontonnya semua. Deddy Supriyadi, saya kebetulan diamanahi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Komisi D, Komisi Pembangunan, dan sehari-hari tinggal di daerah Rawamangun. Juga kebetulan ada aktivitas lain juga. Saya masih sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Triathlon Indonesia DKI Jakarta. Luar biasa ya Pak. Dengan kesibukan Bapak menjadi anggota dewan nih Pak, gimana sih Pak membagi waktu bersama keluarga gitu Pak? Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini gitu Pak ya. Yang jelas kan keluarga tahu ya, kewajiban saya itu banyak pasti sebagai anggota dewan. Jadi sejak pagi ya sudah siap-siap, tapi berangkat sebenarnya nggak pagi-pagi banget ya kan. Karena kegiatan dewan biasa dimulai jam 9, terus jam 10 sampai nanti biasanya pulangnya nggak jelas. Dan insya Allah karena dari dulu juga sejak aktif di partai juga istri maupun anak-anak paham bahwa saya memang pasti perginya tapi nggak pasti pulangnya. Jadi insya Allah semua sudah mengerti. Siap. Terus juga kasih tahu gitu Pak kepada kami gitu yang istilahnya belum berkeluarga, gimana sih Pak komunikasi Bapak ke anak-anak gitu Pak? Iya, kalau ke anak-anak kan begini ya, mereka ini kan mungkin pada waktu lahir dan sebagainya itu mungkin seperti kertas bersih ya, seperti dalam hadis itu. Kita bagaimana mengisi dari kertas putih itu kan yang memang diharapkan sesuai dengan tuntunan agama kita ya, Islam. Nah, setelah mereka dewasa itu sebenarnya kan mereka adalah individu yang berpikir sendiri. Mereka bisa merasa dan apa yang pelajaran di waktu kecil itulah yang menjadi bekal utamanya. Jadi kita mungkin tidak seperti ngisi ember kosong aja. Jadi bagaimana caranya, bagaimana supaya mereka juga ikut berpikir bersama kita. Iya, gitu. Kayak saya gitu ya Pak. Dulu masih kecil kan kayak masih diomelin sama orang tua gitu. Tapi kayak udah gede tuh kayak sama orang tua dianggap kayak udah bukan anak lagi gitu. Tapi sebagai teman gitu ya Pak. Betul, kayak gitu. Karena mereka juga bisa merasa sendiri, berpikir sendiri dan mengambil kesimpulan gitu. Kita harap sih ambil kesimpulan yang mereka ambil tuh tepat gitu. Kita cuma bisa ngarahin aja. Iya. Terus Bapak kira-kira punya program apa sih gitu buat keluarga di bulan Ramadan ini gitu Pak? Yang pasti kita memang berkomitmen untuk memperkuat ya salat berjamaah gitu ya. Untuk saat-saat yang memang kita harus di masjid ya, yang laki-laki ya di masjid. Kemudian kedua ya memperbanyak tilawah. Tilawah ini kita targetkan minimal khatam 1 kali dalam satu bulan minimal. Kemudian juga kita ada waktu-waktu di mana kita berkumpul bersama, itu nggak boleh diganggu. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak komitmenkan dari awal, itu waktu berbuka puasa di luar sama orang lain lebih banyak daripada berbuka puasa bersama keluarga. Nah, kita berkomitmen bersama tahun ini kita lebih banyak berbuka bersama di rumah. Nanti kegiatan di bulan Ramadan bersama keluarga ini ya tentunya yang paling penting bisa buka puasa bersama lah ya. Ya, salah satu di antaranya itu memang penting. Juga anak-anak ini kan punya uang jajan, kemudian ada yang satu sudah kerja ya. Jadi itu juga kita tekankan agar sebisa berapa sih Pak? Ada 4.
agar mereka tiap hari itu berinfak ya. Oh, tiap hari Nah, infak ke ya. masjid. Ya berapa aja yang mereka ada di kantong. Yang mereka. penting tiap hari Yang penting tiap infak, hari. gitu. Karena ini untuk Ramadan ini kan tempat belajar kita juga ya. Betul. Untuk 11 bulan berikutnya. Jadi kita kencengin lah di sini mudah-mudahan. Siap. Di bulan lain ya terbiasa jadi. Pelajaran juga tuh ya buat kita semua gitu, bahwasannya ya kalau bisa di bulan Ramadan ini ya tiap hari infak walaupun ya sedikit, yang penting setiap hari gitu Pak. Betul. Karena memang momentumnya di Ramadan ini gitu ya. Gitu. Siap Pak. Selanjutnya boleh cerita sedikit nggak sih Pak, gimana Bapak waktu mudanya gitu Pak? Kalau kan bisa dibilang nih sekarang udah sukses, udah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan juga Dewan Pengurus Federasi gitu kan. Gimana sih Pak, Bapak masih mudanya? Jadi kalau jadi anggota dewan pasti bukan cita-cita ya. Itu lebih karena panggilan kewajiban. Kita punya kewajiban terhadap masyarakat. Dengan kita jadi anggota dewan itu kita berarti mewakili sekian juta warga Jakarta untuk kepentingan mereka itu bisa diadvokasi, dibantu. Nah jadi kalau waktu muda ya memang sama lah sama yang lain, kita kuliah usahakan bisa selesai gitu. Tapi di sela itu memang yang membantu saya itu adalah aktif di organisasi. Jadi dari organisasi Forum Studi Islam, kemudian Senat Mahasiswa FISIP UI, kemudian juga di luar waktu itu ikut bantu bikin program radio ya di Radio Deraba. Kemudian sebelum selesai kuliah juga kebetulan memang sudah bergabung juga dengan kerja sebagai broadcaster ya di Prambors Group di Radio Delta. Jadi ya banyakin kesibukan lah, karena usia muda energi besar kalau kita nggak gunakan buat kesibukan yang positif ya. Karena kan kalau dilihat ya dari anak sekarang itu kan yang yang udah gampang lah minta uang atau kuliah atau apa udah ada gitu kan. Nah, sedangkan dulu itu kan betul masih susah gitu. Bapak itu dulu gimana sih Pak? Ya dulu saya komitmen gini, waktu itu kan saya diterima di STAN juga ya. Orang tua udah seneng karena waktu itu kan yang namanya sekolah kedinasan itu kan nggak bayar. STAN, ya. Terus semester 3 tuh udah mulai digaji gitu. Nah waktu itu kemudian saya dapat juga UI. Nah waktu itu kan berat ya orang tua, kondisinya kakak-kakak masih ada yang kuliah dan sebagainya. Nah kemudian saya berjanji ke orang tua bahwa ya pokoknya biaya kuliah sampai semester 2 deh, mulai semester 3 jadi biaya sendiri gitu. Jadi ya itu ngelesin anak-anak gitu ya, jadi pengajar bimbel apa aja lah pokoknya bisa supaya uang kuliah itu mulai semester 3 tuh bisa bayar sendiri. Bisa Jadi nggak apa-apa ninggalin STAN tapi kuliah UI bayar sendiri. Luar biasa. Selanjutnya ya mungkin pesan Bapak yang mau disampaikan buat anak-anak muda di luar sana gitu. Anak muda ini ya sekarang ini tentu beda ya dengan yang dulu, tantangan juga beda. Tetapi yang selalu sama adalah bahwa mereka dituntut untuk selalu bisa paham akan jati diri mereka. Dan bagaimana mereka bisa paham jati diri ya tentu dengan mendalaminya di dalam agama mereka. Buat seorang muslim tentu semakin mereka mendalami agama Islam, mereka akan semakin paham jati diri dan tujuan hidup mereka. Itu tuh yang paling utama, dia jangan ditinggalin ya. Agama jangan ditinggalin. Itu yang paling utama. Dengan hal itu pun bahkan cara pandang kita terhadap orang tua, terhadap kerjaan, terhadap pasangan hidup nantinya itu pasti akan jauh lebih baik. Agama lah yang nomor 1 ya Pak. Iya. Kalau anak-anak Bapak ada 4, ada yang pesantren kah? Ada yang apa gimana Pak? Mereka rata-rata sekolah ini ya, sekolah Islam. Islam. Dari SD dan TK, SD sampai SMP. Tapi setelah itu di sekolah umum. Kecuali yang terakhir ini
SMA-nya lanjut boarding ya, sekolah Islam terpadu di Buah Hati. Kalau yang kakak-kakaknya sih SMA-nya SMA negeri. Memang itu pilihan-pilihan kami ya di Berarti Jakarta. nggak pernah maksa ya Pak kalau mau anakmu Pak? Betul, jadi Kemauan mereka sendiri aja ya? maunya apa nih? Oh, SMA-nya udah nggak boarding lagi, oke, SMA negeri nggak apa-apa. Yang penting mereka tetap dalam pusaran untuk selalu hadir di pengajian-pengajian gitu. Berarti ya nggak perlu maksa anak ya, harus pesantren harus ini enggak gitu ya? Enggak. Oke, siap. Pak, Bapak punya idola nggak sih Pak? Karena kan apa ya, kalau melihat di zaman sekarang ini kan agak ngeri juga gitu Pak ya, kalau anak-anak itu udah bukannya kita ngelarang atau gimana ya, karena budaya asing itu kayak maaf ya, contoh kayak agak-agak ke Koreaan atau ini ya, mungkin kita bisa gitu ambil yang baiknya atau sekedar mendengarkan lagunya kalau memang enak. Cuma kalau untuk budayanya itu Pak yang kita sangat takuti gitu Pak, terpengaruh dari budaya luar gitu. Ya memang yang tidak disadari adalah bahwa kesenian itu adalah perangkat dari segala sesuatunya juga. Jadi bukan hanya kemudian lagunya, tetapi juga isinya, budayanya, tradisi, kemudian bahkan kepercayaan, value, nilai-nilai itu juga akan terbawa. Kita nggak mengungkiri itu, cuma mungkin sebagai Muslim misalnya, pemuda Muslim mungkin perlu introspeksi juga, apakah pemahaman kita tentang Islam, sejarah Islam, tokoh-tokoh Islam itu jauh lebih banyak daripada kita memahami yang di luar itu. Kalau belum, ya seimbang-seimbangin aja gitu. Karena memang serbuan budaya itu masif banget ya. Sukar gitu untuk kita begitu saja menghindar. Cuma kalau kita menyadari ini dan mengikuti kajian-kajian seperti ini, mungkin itu mudah-mudahan dapat mengimbangi kita untuk memahami lebih banyak dulu tentang agama, baru kemudian kita yang lain gitu. Berarti kalau dari Bapak tokoh inspirasinya gitu? Kalau saya memang ya baliknya ke ini ya, sahabat ya, Umar bin sahabat Khattab. Nabi ya. Betul, Umar bin Khattab itu radhiyallahu an khalifah yang kedua ya dalam Khulafaur Rasyidin. Itu bukan hanya kuat dia secara fisik, tapi juga secara intelijen juga kuat, dan ini ya, basiroh, apa itu basiroh itu mata hati. Jadi beliau kuat di 3 elemen penting dari manusia. Kalau Umar bin Khattab itu yang disebut apa, jagernya Mekah mungkin? Wah iya betul. Sebelum dia masuk Islam itu dia udah memang preman pasar, mabok dan sebagainya, segala kejahatan udah dia lakukan. Tapi begitu mendapatkan hidayah Islam, semua langsung berbalik gitu ya, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk Islam gitu. Umar bin Khattab. Dan legasinya banyak. Artinya warisan dia dalam sistem pemerintahan, sistem waris, sistem juga pembagian kekayaan, land istilahnya land reformasi tanah dan sebagainya. Itu kalau kita mau belajar banyak sekali legasi beliau. Luar biasa. Kita bisa ambil tuh ya. Maksudnya dari sahabat-sahabat Nabi itu yang luar biasa gitu, yang harusnya menjadi panutan atau menjadi contoh gitu. Terima kasih sudah mampir ke sini Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kurang lebih mohon maaf, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.